Halo semuanya, nama saya Windra Swastika. Ya, di video ini saya akan sharing tentang bagaimana kita bisa membuat satu survei gitu dengan menggunakan Microsoft Forms ya. Microsoft Forms ini bisa diakses di laman office.com dengan gratis ya, free untuk pembuatan formnya. Kemudian kita klik sign in. Nah, sign in ini kita bisa menggunakan Microsoft account yang sudah kita punya, atau kalau kita masih belum punya Microsoft account, kita bisa klik create one di sini ya. Saya sudah punya Microsoft account, jadi saya akan login dengan menggunakan Microsoft account saya. Ini mungkin tampilannya akan beda karena saya menggunakan Microsoft account dari institusi Macung ACID. Yes. Nah, ini adalah tampilan utama dari Microsoft Office Home ya. Di Microsoft Office Home ini kita bisa mengakses berbagai macam aplikasi yang disediakan Microsoft dengan gratis, termasuk Word, Excel, PowerPoint ya. Nah, karena kita mau membuat satu survei ya, kita memanfaatkan Microsoft Forms, kita klik di icon Forms ini ya. Kita klik icon Forms. Ya, ini adalah tampilan utama dari Microsoft Forms ya. Kita bisa lihat di sini di layar ini ada 3 form yang sudah pernah dibuat ya, sudah pernah dibuat. Nah, kita akan buat satu form baru. Kita akan survei gitu ya. Misalkan kita mau lihat atau kita mau mensurvei kepuasan pelanggan ya, kepuasan pelanggan. Katakan saya misalnya punya waralaba kopi gitu ya di berbagai kota, kemudian saya ingin melihat bagaimana sih kepuasan pelanggan untuk setelah mengunjungi atau setelah eh, berbelanja, setelah makan di kedai kopi saya gitu ya, pelanggan kedai kopi Windra misalnya. Saya bisa tambahkan gambar di sini dengan menggunakan Bing Search, misalnya saya cari gambar kopi, ya. Gambar kopi, saya akan pilih yang ini ya, klik Add. Jadi surveinya nanti akan muncul gambar kopinya. Kemudian untuk pertanyaannya kita bisa pilih add new ya, add new. Ada beberapa jenis pertanyaan berupa multiple choice, text atau rating atau date atau di sini juga masih ada ya. Saya akan untuk pertanyaan pertama saya akan pilih rating ya. Eh, Pertanyaan pertama misalnya seberapa puas Anda eh, membeli atau seberapa puas kunjungan Anda di kedai kopi Windra ya. Levelnya 5, simbolnya bintang. Saya bisa pilih di sini apakah ini harus diisi atau tidak ya. Required-nya akan saya on-kan. Jadi siapapun yang ngisi survei ini dia harus mengisi pertanyaan nomor satu ini ya. Kemudian pertanyaan berikutnya misalkan dalam bentuk teks ya, pertanyaannya saya akan tutup dulu pertanyaannya misalnya di kota mana Anda mengunjungi kedai kopi Windra ya. Dia akan user atau eh, pengunjungnya akan bisa mengisikan dalam bentuk kata ya. Misalnya di kota Surabaya, Jakarta atau Malang gitu. Ini bukan long answer jadi saya matikan long answernya. Kemudian required ya. Kemudian kita bisa lihat opsi lainnya ya. Opsi lainnya adalah subtitle restriction atau add branching. Nah, di bagian add branching ini kita bisa menambahkan misalnya kalau dia mengisikan Malang ya, kota Malang, maka apa yang harus pertanyaan apa yang muncul berikutnya misalnya. Nah, ini kita bisa gunakan dengan menggunakan add branching. Begitu juga untuk yang nomor satu ya, misalnya kalau dia ngisinya katakan satu bintang, maka kita bisa mengakhiri survei ini dan tidak perlu lagi menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, kita bisa menggunakan add branching untuk itu. Kemudian saya tambahkan lagi pertanyaannya, misalkan untuk date ya, tanggal gitu ya, tanggal berapa Anda mengunjungi kedai kopi Windra terakhir ya. Nah, dia akan si usernya harus mengisikan atau
bisa memasukkan dalam bentuk format tanggal atau bulan, tanggal, dan tahun ya. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan surveinya sudah selesai ya, pertanyaan dari surveinya sudah selesai, kita bisa mengatur lagi di setting ya. Setting itu apa aja. Nah, siapa yang bisa mengisi form ini? Yang bisa mengisi form ini adalah, di sini ada dua pilihan ya. Kalau kita pakai account Microsoft account yang untuk institusi, maka pilihan ini akan muncul ya. Tapi kalau bukan Microsoft account institusi, kita sama seperti anyone with link can respond. Jadi siapapun yang punya link ini, dia bisa menjawab survei ini ya. Kemudian ya, accept responsif, kita bisa atur tanggal awal, tanggal akhir untuk survei ini kapan. Kita bisa juga shuffle question ya. Jadi kalau mau pertanyaannya diacak urutannya, kita bisa cek shuffle questions. Kemudian customize thank you message. Kalau sudah ngisi, kemudian kita mau memberikan apa gitu ya, ucapan seperti apa. Terima kasih sudah mengisikan survei ini. Anda berhak mendapatkan segelas kopi hitam gratis. Gratis dengan menunjukkan layar ini. Ya. Kemudian notification, apakah emailnya akan dikirimkan ke responden ya, atau kita akan mendapatkan notifikasi setiap kali ada respon yang masuk. Nah, settingnya seperti itu. Kalau sudah selesai mengatur setting, kita bisa klik lagi ya setting. Kemudian satu lagi yaitu theme ya. Theme itu kita bisa mengatur tampilan untuk survei yang kita buat ya. Kita bisa menggunakan background yang polos atau menggunakan background dengan latar belakang tertentu ya, atau gambar sendiri ya, customize theme gitu ya. Saya akan pilih background misalkan yang ini ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa melihat survei ini tampilannya seperti apa di laman di link preview ya. Di preview ini tampilannya seperti ini, kemudian tampilan di komputer ini untuk tampilan mobile ya, seperti ini ya. Nah, kalau sudah oke semuanya, kita bisa men-share. Nah, men-share ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama, share dengan menggunakan link. Jadi link ini bisa kita copy ya, kemudian kita paste di browser, maka kita akan bisa mendapatkan atau kita bisa mengisi survei ini ya. Cara yang lain untuk men-share link ini, kita bisa menggunakan QR code ya. Di sini QR code kita bisa download, kemudian kita bisa print misalnya di meja atau di kasir gitu ya. Kita taruh di kasir supaya user bisa men-scan QR code ini, kemudian dia bisa mengisikan survei. Atau kalau kita punya website, kita bisa masukkan di website ya. Kita bisa embed di kode HTML di situ, kemudian akan muncul, kalau diklik dia akan mengarah ke survei di form ini begitu ya. Kemudian kita juga bisa meng-email kepada siapa kita mau meng-email ya untuk link surveinya. Nah, seperti itu tampilan dari Microsoft Forms ya untuk membuat survei. Kalau kita lihat di formnya, kita akan punya satu form ya. Nah, berikutnya bagaimana kalau misalnya sudah ada yang merespon ya, di mana kita bisa melihat respon dari responden atau respon dari yang sudah menjawab pertanyaan. Ketika kita lihat di Microsoft Forms ini, di sini ada responses ya. Tab responses, kalau kita klik, di sini masih 0 karena memang belum ada yang merespon. Kemudian average time to complete, kemudian aktif, statusnya saat ini aktif ya. Nah, misalkan saya isikan surveinya, saya isi misalnya 5, di mana mengunjungi, saya sebut Malang, tanggalnya adalah tanggal hari ini misalnya ya, kemudian klik submit. Nah, setelah submit, ucapan custom text-nya muncul ya, terima kasih sudah mengisikan survei ini, Anda berhak mendapatkan segelas kopi hitam gratis. Nah, di Microsoft Forms akan otomatis muncul ya, responnya 1, yang merespon average time to complete-nya 1 menit 39 detik ya. Nah, kita bisa lihat di sini, satu respon semuanya rata-rata 5 gitu ya. Di kota mana, kotanya latest responnya ini dan tanggalnya ini. Nah, kita juga bisa membuka respon ini di
Microsoft Excel kalau misalnya kita ingin melakukan analisa mendalam gitu ya terhadap data atau survei yang sudah masuk. Nah, kembali ke forms ya. Ini adalah contoh form, saya berikan contoh ya, bagaimana form saat pembelajaran daring ya. Saya memberikan survei kepada mahasiswa saya dalam mengakses perkuliahan daring, akses internet apa yang Anda gunakan. Nah, ada 54 respon ketika kita, ini pertanyaannya hanya satu ya, dalam mengakses perkuliahan daring, akses internet apa yang paling sering Anda gunakan, unlimited internet, kuota data, wifi di tempat publik ya. Kemudian responnya ada 54 dan hasil tampilannya responnya adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat dalam bentuk bar chart ya, dalam bentuk chart unlimited internet 31, kuota data 23 dan wifi di tempat publik 0 dan hasilnya seperti ini. Ya, seperti itu ya untuk membuat Microsoft Forms untuk membuat satu survei di Microsoft Forms ya. Kita bisa manfaatkan untuk berbagai macam survei karena ada berbagai jenis tipe pertanyaan yang bisa kita gunakan dalam membuat survei. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe kalau ingin mendapatkan tips-tips terbaru di Microsoft Office 365. Saya akhiri video ini, sampai ketemu di video yang lain.